Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak untuk lebih dekat dengan Engkau, mencintai Engkau. Dan kami diajak untuk memeriksa cara kami berdoa. Dan berapa waktu yang kami gunakan untuk berdoa. Bantu kami ya Bapa, untuk merasakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang dekat dengan kami, yang mencintai kami, yang menyelamatkan kami, menebus kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan kita, tapi apa yang keluar dari hati kita. Percabulan dari hati, dengki, kesombongan, cinta diri, egoisme, percabulan, dan berbagai macam kejahatan yang berasal dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita. Dan kita diajak bukan hanya untuk melihat apa yang keluar di luar, apa yang eksternal, tapi internal. Sumber kejahatan itu bukan di luar, tetapi di dalam hati kita. Selama hati kita tidak kita bongkar, transformasi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kejahatan itu akan selalu muncul dan akan muncul terus-menerus. Kita diajak juga untuk sekali lagi memperhatikan aspek batinnya kita. Karena dari sanalah sumber segala kejahatan. Dan kenapa kita tidak mudah dan tidak gampang untuk mengubah apa yang di dalam? Karena kita menganggap bahwa Tuhan itu jauh. Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Bahkan kita menganggap Yesus juga adalah putra Allah yang tak terhampiri. Dan itulah pengalaman perjanjian lama. Ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa dan dibuang, kembali lagi jatuh dalam dosa dan seterusnya, dibuang lagi berkali-kali. Nasib bangsa Yahudi adalah nasib hidup kita sendiri. Kalau kita semakin jauh dari Tuhan, semakin kita mudah dipengaruhi oleh kuasa kejahatan. Dan karena itulah maka Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia seperti kita. Bahkan tinggal dalam hati kita yang berdosa dan lemah ini. Supaya Allah yang dalam hati kita itulah yang menguasai hidup kita. Supaya Allah yang tinggal dalam diri kita itulah yang menguasai pikiran, hati, budi, intuisi, perasaan, badan kita. Itulah maksud Tuhan dekat dengan kita. Tuhan menyatu dalam diri kita. Saudaraku terkasih, ada sebuah puisi yang mau mengatakan ketika aku berdoa, aku ingin cepat-cepat, tergesa-gesa. Ya. Seperti Tuhan mau pergi. Atau ketika aku berdoa, aku seperti aku mau store wajahku, store pamer. Bahwa aku hadir. Bahwa aku berdoa. Tapi tergesa-gesa. Dan setelah itu suka-suka aku. Apapun yang kuinginkan. Saudara, puisi kecil singkat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita menganggap Tuhan itu begitu jauh. Tidak akrab, tidak mesra, tidak dekat. Bukan sebagai sahabat di mana kita bisa bergaul, berdialog. Bukan sebagai teman di mana saya senang untuk tinggal, duduk, berbicara. Tuhan begitu jauh, Tuhan begitu seolah-olah tidak memperhatikan kehadiran kita. Dan itulah yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Dan itulah yang membuat kita untuk tidak dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita, Tuhan tidak hadir di dalam pergulatan batinku. Tuhan tidak hadir dalam perjuangan batinku. Dan aku tak pernah atau kurang berbicara dengan dekat, dengan mesra dengan Tuhan. Puisi ini mengandaikan bahwa sejauh mana kita tahu, sejauh mana kita menggunakan waktu
untuk berdialog dengan Tuhan, untuk berbicara dan meluangkan waktuku kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Itulah yang harusnya mengubah hidup batinku. Ketika dorongan-dorongan nafsu, keinginan-keinginan, cinta diri, keinginan-keinginan untuk menghajar orang lain, untuk menindas orang lain, ya, itu dapat terjadi pada kita. Karena kita tidak memperhatikan batin kita yang terdalam. Saudara, mari kita mohon rahmat supaya kita dapat lebih dekat dengan Tuhan dan memberikan waktu kedekatan dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya di hari-hari ini. Tuhan yang begitu dekat dengan Anda, dengan saya. Kita bisa berdialog, meluangkan waktu dengan Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda di hari Minggu ini. Supaya kita lebih dekat dengan Allah. Menyatu dengan Allah. Dan mengizinkan Allah untuk mengubah hati kita yang penuh dosa. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.